Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia. Pada pertemuan kali ini, saya akan membawakan bab baru kelas 11 IPA, yaitu mengenai kelarutan dan hasil kali kelarutan pada bagian pertama yang meliputi kelarutan yang disingkat dengan S kecil, hasil kali kelarutan atau KSP, lalu ada hubungan kelarutan dan hasil kali kelarutan. Sebagai pengantar, coba perhatikan gambar berikut. Pernahkah Anda ke pantai? Pantai merupakan salah satu objek wisata yang dimanfaatkan wisatawan untuk melepas lelah dan menyegarkan pikiran. Di pantai, Anda dapat memandang lautan yang terbentang luas dan berwarna biru sambil mendengar deburan ombak yang tiada henti. Tahukah Anda bahwa air laut tersebut terdiri atas sekitar 96,5% air dan 3,5% senyawa garam. Salah satu senyawa garam tersebut adalah kalsium sulfat. Garam ini sukar larut dalam air. Mengapa kalsium sulfat sukar larut dalam air? Selain kalsium sulfat, garam apa saja yang sukar larut dalam air? Secara keseluruhan, pokok bahasan yang menjadi anak bab dari bab kelarutan dan hasil kali kelarutan ini meliputi yang pertama, konsep kelarutan dan hasil kali kelarutan. Lalu pengaruh ion senama atau ion sejenis. Lalu yang terakhir ada perkiraan pengendapan. Untuk bagian pertama, konsep kelarutan dan hasil kali kelarutan ini meliputi kelarutan, hasil kali kelarutan, serta hubungan kelarutan dan hasil kali kelarutan. Sementara pengaruh ion senama atau sejenis ini meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan, lalu ada juga penambahan ion sejenis atau ion senama. Sedangkan pada perkiraan pengendapan ini meliputi nantinya perkiraan pengendapan berdasarkan harga KSP, lalu yang terakhir ada prinsip kelarutan dan hasil kali kelarutan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada pertemuan bagian pertama ini kita akan belajar yaitu mengenai konsep kelarutan dan hasil kali kelarutan. Yang pertama, kelarutan atau S kecil. Sebelum ke definisi kelarutan, coba perhatikan gambar berikut. Ketika 25 gram NaCl padat dimasukkan dalam 100 ml air, maka seluruh NaCl ini larut, menghasilkan larutan NaCl. Larutan NaCl yang dihasilkan ini disebut dengan larutan belum jenuh, karena semua zat terlarutnya larut. Lalu kemudian pada saat tertentu 36 gram NaCl dimasukkan dalam 100 ml air, dihasilkan suatu larutan tepat jenuh. Di mana tepat jenuh maksudnya jumlah maksimum yang dapat dilarutkan 100 ml air ini tepat 36 gram NaCl. Berarti kalau melebihi 36 gram NaCl itu tidak dapat larut lagi, itu maksudnya ya. Lalu dilanjutkan ketika 40 gram NaCl dimasukkan dalam 100 ml air, maka dihasilkan larutan NaCl yang lewat jenuh. Maksudnya, ketika maksimum hanya 36 gram NaCl yang dapat larut, maka masih ada 4 gram NaCl yang tidak dapat larut. Berarti yang 4 gram ini mengendap. Kemampuan garam larut dalam air berbeda-beda. Ada garam yang mudah larut dalam air dan ada juga garam yang sukar larut dalam air. Natrium klorida atau NaCl termasuk salah satu garam yang mudah larut dalam air. Namun, jika semakin banyak NaCl yang dilarutkan dalam air, NaCl menjadi tidak larut atau mengendap. Kondisi ketika NaCl tidak dapat larut lagi disebut dengan larutan jenuh.
Sementara contoh garam yang sukar larut adalah kalsium sulfat yang terkandung pada air laut. Kelarutan atau disingkat dengan S berasal dari kata solubility, yaitu jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut dalam 1 liter pelarut pada suhu dan tekanan tertentu. Ditulis dengan rumusan S sama dengan N per V. N itu mol, V itu volume dalam liter. Atau boleh juga ditulis dengan S sama dengan gram per mR dikali 1000 per volume. Nah, untuk rumus kedua ini, volume yang kita gunakan dalam satuan mililiter. Nah, jadi kalau kita perhatikan rumusannya agak ada mirip-miripnya dengan rumus molaritas ya, kalau masih ingat. Nah, jadi bedanya kelarutan dengan molaritas kira-kira apa ya? Maka bisa kita simpulkan kelarutan adalah molaritas khusus untuk larutan jenuh, di mana dinyatakan dalam satuan mol per liter. Jadi boleh kita simpulkan kelarutan itu sebenarnya sama dengan molaritas, hanya saja kelarutan itu diperuntukkan bagi larutan yang jenuh. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Sebanyak 4,35 mg Ag2CrO4 dapat larut dalam 100 ml air. Nyatakan kelarutan Ag2CrO4 tersebut dalam mol per liter, di mana ARO 16, Cr 52, dan Ag 108. Jadi penyelesaian untuk soal ini, ingat saja kelarutan sama dengan molaritas larutan jenuh. Nah, disingkat dengan S kecil. Jadi yang harus dilakukan adalah menentukan jumlah mol zat terlarut, kemudian menentukan kelarutan dengan rumus tersebut. Jadi untuk soal seperti ini masih tinggal masukkan ke dalam rumusnya ya. Jadi yang pertama kita cari mol. Mol itu gram per mR, gramnya ini kenapa kali 10 pangkat negatif 3 ya kita ubah ya, miligram ke gram. Ini 332, ini mR-nya ya. Jadi kalau kita jumlahkan semua airnya peroleh. Sehingga mol dari Ag2CrO4 itu sama dengan 1,31 kali 10 pangkat negatif 5 mol. Nah, setelah dapat molnya, kita langsung cari S-nya dengan rumus S sama dengan N per V. Nah, nanti diperoleh kelarutan untuk larutan Ag2CrO4 yang dihasilkan adalah 1,31 kali 10 pangkat negatif 4 mol per liter. Jadi mudah ya. Yang kedua, hasil kali kelarutan atau disingkat dengan KSP. Nah, K itu maksudnya konstanta. Jadi kalau KSP ini berasal dari istilah konstanta solubility product. Jadi tetapan kelarutan produknya. Nah, jadi produk suatu elektrolit itu ya ion-ion ya, berarti berhubungan dengan ion-ion suatu elektrolit. Dalam keadaan jenuh terdapat kesetimbangan antara zat padat dan ion-ionnya. Secara umum, persamaan kesetimbangan larutan garam AXBY dinyatakan sebagai berikut, di mana AXBY yang berfase solid dimasukkan ke dalam air itu akan terion menghasilkan XAY positif tambah YBX negatif. Nah, untuk tetapan kesetimbangannya kita nyatakan dengan KSP. Nah, jadi KSP konstanta solubility product. Jadi ini produknya. Jadi kita hanya memperhatikan produk. Nah, jadi kalau kita hubungkan ketetapan kesetimbangannya sebenarnya boleh saja per ini ya, konsentrasi kanan per konsentrasi kiri. Tapi ingat, fase zat yang diperhitungkan dalam rumus tetapan kesetimbangan itu hanya pada Ag. Kalau kesetimbangan larutan, jadi solid itu tidak digunakan. Makanya dibuat demikian ya. Jadi A dan B ini termasuk produk. Jadi hasil kali konsentrasi ion-ion di dalam produknya itu maksudnya ya. Konstanta solubility produk. Nah, contoh, BaSO4 terion menjadi Ba2 positif tambah SO4 2 negatif. Maka rumus KSP dinyatakan dengan konsentrasi Ba2 positif dikali dengan konsentrasi SO4 2 negatif. Nah, mudah saja ya. Pangkat koefisiennya kebetulan pangkat 1, jadi tidak perlu ditulis.
Lalu MgOH2 kali terion menjadi Mg2 positif ditambah 2OH negatif. Maka rumus KSP-nya ditulis KSP sama dengan Mg2 positif dikali konsentrasi OH negatif pangkat 2. Nah, pangkat 2-nya ini dari koefisien ya. Lalu yang lain, misalkan Al2S3 terion menjadi 2Al3 positif tambah 3S2 negatif. Maka KSP-nya memiliki rumus konsentrasi Al3 positif pangkat 2 dikali dengan konsentrasi S2 negatif pangkat 3. Jadi untuk menentukan persamaan KSP itu mudah ya. Tahu mengionkan, maka lebih mudah untuk menuliskan persamaan KSP-nya. Lalu berikutnya, bagaimana hubungan kelarutan dengan hasil kali kelarutan? Secara umum, hubungan antara kelarutan dengan tetapan hasil kali kelarutan untuk elektrolit AXBY dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi untuk elektrolit AXBY yang terion membentuk kesetimbangan XAY positif ditambah YBX negatif, maka rumus KSP-nya ini tadi ya. Nah, jadi kita misalkan kelarutan si AXBY itu misalkan aja S. Nah, jadi kelarutan suatu senyawa elektrolit itu kita misalkan X. Lalu kelarutan dari ion AY positif tinggal kali koefisiennya, maka ditulis XS. Nah, itu perbandingan koefisien ya. X dikali dengan S. Sementara kelarutan untuk ion BX negatif kita kali koefisiennya menjadi YS. Nah, jadi nilai kelarutan masing-masing ion inilah yang kita masukkan ke dalam persamaan KSP. Ditulis demikian. Jadi XS pangkat X dikali dengan YS dipangkat dengan Y. Jadi kalau kita lanjut, kira-kira demikian hitungannya ya. Nanti diperoleh suatu rumus baku KSP senyawa AXBY sama dengan X pangkat X, Y pangkat Y kali S pangkat X tambah Y. Itu secara umum. Atau untuk senyawa-senyawa elektrolit lain boleh diturunkan sendiri, boleh ya. Untuk jumlah ion atau X tambah Y sama, semakin besar harga KSP, semakin besar harga S. Sehingga semakin mudah larut. Ingat saja, kalau harga S itu besar, berarti zat itu mudah larut. Ya. Nah, kita coba uraikan rumus-rumus KSP, hubungan S dengan KSP untuk beberapa elektrolit. Yang pertama, elektrolit biner, yaitu elektrolit yang memiliki jumlah ion 2. Nah, contoh misalkan aja BaSO4, Ba2 positif tambah SO4 2 negatif. Jadi kelarutan BaSO4 misalkan, rumus KSP-nya duluan boleh. Konsentrasi Ba2 positif dikali konsentrasi SO4 2 negatif. Nah, misalkan kelarutan BaSO4 itu S, maka Ba2 positif juga S karena koefisiennya sama. SO4 2 negatif dia juga S karena koefisiennya sama ya. Maka nilai kelarutan masing-masing ionnya inilah yang kita masukkan ke dalam rumus persamaan KSP-nya. Jadi kita peroleh jadinya S dikali S. Sehingga KSP untuk elektrolit biner itu sama dengan S kuadrat atau S pangkat 2. Lalu berikutnya untuk elektrolit Turner, yaitu elektrolit yang memiliki jumlah ion 3. Contoh, MgOH2 kali terion menjadi Mg2 positif ditambah 2OH negatif. Rumus KSP-nya, konsentrasi Mg2 positif dikali dengan konsentrasi OH negatif pangkat 2. Misalkan kelarutan MgOH2 kali itu sebesar S, maka kelarutan dari ion Mg2 positif juga S, karena koefisiennya sama. Sementara kelarutan dari ion OH negatif itu berubah menjadi 2S, perbandingan koefisien. Ini kita masukkan ke dalam persamaan KSP-nya, maka KSP sama dengan S dikali dengan 2S pangkat 2. Maka diperoleh KSP untuk elektrolit Turner memiliki rumus 4S pangkat 3.
Untuk elektrolit berikutnya yaitu elektrolit quaterner, yaitu elektrolit yang memiliki jumlah ion 4. Contoh AlOH 3 kali terion menjadi Al3 positif ditambah dengan 3 OH negatif. Rumus KSP-nya ditulis konsentrasi Al3 positif dikali dengan konsentrasi OH negatif di pangkat 3. Nah, kita misalkan kelarutan dari AlOH 3 kali itu S, maka kelarutan dari ion Al3 positif ya sama dengan S juga ya, karena koefisien sama. Sementara untuk OH negatif menjadi 3S. Lalu kita masukkan harga kelarutannya ke persamaan KSP-nya diperoleh S dikali dengan 3S pangkat 3. Maka rumus KSP untuk elektrolit quaterner sama dengan 27S pangkat 4. Ini 3 pangkat 3, hati-hati ya. 3 pangkat 3 itu 27, bukan 9. Gitu ya. 27S pangkat 4. Lalu untuk elektrolit terakhir yaitu elektrolit quaterner, yaitu elektrolit dengan jumlah ion 5. Contohnya adalah Al2S3 terion menjadi 2Al3 positif ditambah 3S2 negatif. Nah, rumus KSP-nya nggak ada masalah. Kita misalkan kelarutan Al2S3 itu sebesar S, maka untuk ion Al3 positif menjadi 2S, untuk ion S2 negatif menjadi 3S. Nah, masing-masing kelarutannya kita masukkan ke dalam persamaan KSP-nya diperoleh 2S pangkat 2 kali 3S pangkat 3. Maka rumus KSP untuk elektrolit quaterner dengan jumlah ion 5 dapat ditulis dengan persamaan KSP sama dengan 108S pangkat 5. Nah, jadi ini boleh diingat atau untuk senyawa-senyawa lain boleh diturunkan sendiri gitu ya. Masuk ke contoh soal yang kedua. Sebanyak 100 ml larutan jenuh magnesium klorida MgF2 pada 18 derajat Celcius diuapkan dan diperoleh 7,6 mg MgF2 padat. Tentukan KSP MgF2 pada suhu tersebut. Diketahui ARMG 24, F19. Jadi pertama-tama kita buat reaksi ionisasi dari MgF2. Nah, MgF2 terion menjadi Mg2 positif tambah 2F negatif. Rumus KSP-nya nggak ada masalah ini ya. Lalu untuk kelarutan MgF2 kita nyatakan S, ion Mg-nya S, maka ion F negatifnya menjadi 2S. Ini kita masukkan ke dalam rumus KSP menjadi diperoleh KSP sama dengan 4S pangkat 3. Atau ingat aja ini adalah elektrolit Turner. Nah, itu ya berarti KSP 4S pangkat 3. Yang ditanya KSP berarti kita harus mencari nilai S terlebih dahulu ya. Kita tinggal mencari harga S-nya ya. Nah, masih ingat rumus di awal tadi S sama dengan GR per MR dikali 1000 per volume. Tinggal masukkan angkanya. GR-nya 7,6 dikali 10 pangkat negatif 3 per MR-nya untuk MgF2 itu 62 dikali 1000 per 100. Maka diperoleh harga S sama dengan 1,23 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, harga S inilah yang kita masukkan ke dalam rumus KSP-nya. Sehingga KSP sama dengan 4 dikali 1,23 dikali 10 pangkat negatif 4 pangkat 3. Sehingga diperoleh harga KSP-nya menjadi 7,37 kali 10 pangkat negatif 9. Contoh berikutnya, hasil kali kelarutan CrOH 2 kali adalah 1,08 kali 10 pangkat negatif 19 mol pangkat 3 per liter pangkat 3. Kelarutan dari CrOH 2 kali adalah, jadi kita awali dengan rumus selalu ya. CrOH 2 kali diionkan menjadi Cr2 positif ditambah dengan 2 OH negatif. Maka rumus persamaan KSP-nya konsentrasi Cr2 positif dikali dengan konsentrasi OH negatif pangkat 2. Ini nggak ada masalah. Jadi kelarutannya untuk CrOH 2 kali ini S, ini untuk S, berarti untuk OH-nya jadi 2S. Maka diperoleh rumus KSP-nya sama dengan 4S pangkat 3.
Jadi KSP kan ada di soal, maka kita masukkan harga KSP pada soal 1,08 kali 10 pangkat negatif 19 sama dengan 4S. Jadi kita mencari S-nya. Nah, jadi S-nya nanti akar pangkat 3 dari seperempatnya ya. Maka diperoleh ini hitungannya 3,0 kali 10 pangkat negatif 7 mol per liter. Saya anggap untuk proses hitungannya tidak ada masalah. Maka jawaban yang tepat adalah cantik. Ya. Contoh berikutnya adalah biasanya kelarutan dihubungkan dengan pH. Kelarutan LOH2 kali dalam air sebesar 5 kali 10 pangkat negatif 4 mol per liter. pH larutan jenuh LOH2 kali dalam air adalah, jadi untuk LOH2 kali terion menjadi L2 positif ditambah dengan 2 OH negatif. Kelarutan LOH2 kali kita misalkan S, maka L2 positif menjadi S, sementara OH negatif jadi 2S. Jadi kan dari sini dapat kita simpulkan untuk konsentrasi OH negatif itu besarnya 2S. Nah, jadi S-nya ada dalam soal, jika kita masukkan, di mana OH negatif menjadi 2 kali 5 kali 10 pangkat negatif 4. Maka konsentrasi OH negatif menjadi 10 pangkat negatif 3. Nah, dari konsentrasi OH negatif kan kita dapat POH. POH-nya 3, sementara untuk mencari pH-nya tinggal kurangi dari 14. Maka pH sama dengan 11. Jadi mudah ya. Oke, baiklah demikian untuk bagian pertama pada bab kelarutan dan hasil kelarutan. Jadi ikuti terus channel ini nanti hingga bab ini tuntas di pertemuan ketiga. Berikut ada soal latihan tentunya untuk melatih Anda memahami pembahasan dari materi kelarutan dan hasil kelarutan bagian pertama ini. Nah, dengan harapan kalau soal-soal berikut dapat dikerjakan, maka pemahaman Anda mengenai bagian pertama ini sudah baik. Oke, baiklah, terima kasih bagi yang sudah bergabung. Semoga bermanfaat. Kiranya siapapun yang menyaksikan channel ini berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bersuka-cita. Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia.